Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kasus COVID-19 di DKI Jakarta kian tinggi. Berdasarkan data Satgas COVID-19 dalam 2 hari saja di tahun 2021, penambahan kasus positif COVID-19 mencapai 3.850 kasus. Sementara itu, besok pada tanggal 3 Januari 2021, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi di DKI Jakarta akan kembali berakhir. Bagaimanakah evaluasi penerapan PSBB transisi dalam 2 minggu terakhir ini dan apakah PSBB transisi akan diperpanjang lagi dengan sejumlah perubahan? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat sore, Bang Riza. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Sylvia. Waalaikumsalam. Bang Riza, kasus COVID-19 di DKI Jakarta kian tinggi selama 2 minggu terakhir. Penerapan PSBB transisi dari tanggal 21 Desember yang lalu sampai hari ini. Nah, dengan situasi yang seperti ini, Bang Riza, apakah PSBB transisi akan kembali diperpanjang atau justru kita menarik rem darurat PSBB ketat diberlakukan lagi? Yang pertama, sering sudah kami sampaikan ada peningkatan dalam 2 minggu terakhir ini disebabkan memang juga ada peningkatan yang cukup signifikan dari kami untuk melakukan testing dan kontak tracing ya. Jumlahnya sudah 9 kali dari rata-rata standar yang diminta oleh WHO ya. Jadi kami memang berusaha per harinya bisa mencapai 10.000 ya. Bahkan dalam beberapa hari ini per hari bisa mencapai 12.000 hingga 20.000. Yang kedua, memang dalam beberapa hari kemarin terjadi rapelan atau penambahan data dari data hari-hari sebelumnya yang terlambat dimasukkan. Kemudian yang ketiga, memang disebabkan ada peningkatan klaster rumah atau keluarga yang meningkat. Dan untuk itu memang kita masih menunggu sampai besok ya, batas waktu PSBB. Kami akan rapat dipimpin Pak Gubernur dengan jajaran kami, dan biasanya kami mengundang para ahli, para pakar epidemiologi dan juga Forkopimda. Kami koordinasikan, termasuk terus berkoordinasi dengan Satgas Puskar bahkan pemerintah pusat. Kita akan lihat dalam beberapa hari ini ada 3 kemungkinan. Memang kemungkinan terjelek adalah kami memperlakukan emergency break. Kemudian yang kedua, kita tetap perpanjang masa PSBB terakhir, PSBB kembali 2 minggu ke depan. Yang ketiga, kemungkinannya ada pelonggaran. Semuanya sangat bergantung pada fakta dan data yang ada. Jadi keputusan diambil harus berdasarkan fakta dan data yang ada. Kemudian kami diskusikan, dialogkan dengan para pihak sebagaimana kami sampaikan. Kita lihat saja nanti Pak Gubernur akan memimpin dan akan mengumumkan dalam 2 minggu ke depan dalam 1-2 hari ini. Baik, oke. Bang Riza, kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bang Riza, tadi Anda katakan dalam 1 atau 2 hari ke depan lah Gubernur DKI Jakarta baru akan memutuskan bagaimana kejelasan dari PSBB transisi ini. Tapi kalau dilihat arahnya ini kemana, Bang Riza? Kalau melihat data yang semakin meningkat kasusnya, apakah kita akan sudah ada kelihatan arahnya ini akan kembali memperpanjang atau justru menarik rem darurat? Ya, kalau datanya ini kan masih kurang lebih ya, sekalipun ada peningkatan, tapi peningkatan perlu kami sampaikan disebabkan tadi seperti saya katakan adanya rapelan ya. Rapelan itu apa? Rapelan itu data COVID dari beberapa hari sebelumnya yang terlambat masuk sehingga digabung. Sehingga angkanya bisa mencapai hampir 2.000 gitu. Padahal tidak seperti itu data per harinya, tapi jumlah rapelan atau akumulasi dari data-data lain yang terlambat. Kedua, tadi seperti sampaikan, memang dalam 2 minggu ini ada peningkatan testing, sehingga kita akan lihat lah ya. Saya tidak ingin mendahului keputusan bersama nanti yang diambil oleh Pak Agung. Baik, Bang Riza, kalau Anda katakan ada peningkatan jumlah testing, tapi kan kalau selama penularannya terkendali harusnya orang yang ditesting pun akan kebanyakan yang negatif. Tapi itu berarti akar persoalannya apakah karena penularannya itu memang belum terkontrol, masyarakatnya belum disiplin prokes, atau kebijakan yang kian longgar sehingga akhirnya membuat angka kasus COVID kita lebih tinggi dari sebelumnya? Ya, memang masyarakat kita sudah ya cukup disiplin. Kalau kita jujur melihat, mohon maaf ya,
teman-teman sering bilang ini di Jakarta ini kepatuhan masyarakat atau ketaatannya cukup tinggi untuk menggunakan masker hari-hari kita lihat lah gitu ya. Mohon maaf di beberapa daerah mungkin kelihatan seperti berbeda begitu ya. Jadi Jakarta, namun demikian karena Jakarta ini adalah ibu kota, adalah hub, jadi orang keluar masuk di Jakarta dari luar negeri, dari daerah, kemudian Jakarta ini karena pusat pemerintahan, interaksi di sini lebih tinggi dari beberapa daerah. Dan Jakarta termasuk kota yang padat, itu juga memberikan kontribusi terhadap interaksi yang tinggi yang pada akhirnya juga dapat menimbulkan penyebaran. Apalagi belakangan informasi yang beredar, memang dalam belakangan virus corona yang ada ini memang lebih mudah ya menular, sekalipun tidak bergejala dan cukup lama dia bisa bertahan. Saya termasuk orang seperti itu. Dan hari ini saya dengar Ibu Khofifah, Ibu Gubernur Jawa Timur juga positif. Semoga Ibu Gubernur bisa segera sembuh kembali memberikan pelayanan. Artinya kami pimpinan daerah yang memang memahami dan mengerti selama ini patuh dan taat menggunakan masker, jaga jarak, ada pengawal, ada protokol saja dimungkinkan terpelajari. Untuk itu kami minta masyarakat untuk tetap berada di rumah ya, jangan keluar rumah kecuali untuk hal yang penting. Oke, terakhir Bang Riza, sekarang kan untuk melihat bagaimana dampak dari efek liburan, kita baru bisa merasakannya 1 atau 2 minggu ke depan. Bagaimana antisipasi Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi klaster orang-orang yang baru pulang dari liburan ini? Ya, jadi yang pertama kami sudah memberlakukan pembatasan-pembatasan di beberapa titik perbatasan, kemudian juga meminta agar untuk beberapa daerah kunjungan atau kedatangan untuk menggunakan PCR test, ada juga beberapa daerah lain yang harus menggunakan rapid test antigen, itu berbagai upaya samping pembatasannya. Namun demikian ini juga tidak mudah. Kami juga melakukan pengecekan secara random atau acak di beberapa titik perbatasan keluar masuk orang ke Jakarta dan keluar Jakarta. Kemudian yang lain memang kami terus meningkatkan melakukan pengawasan ya, menghadirkan sebanyak mungkin aparat dari Satpol PP, Dinkes, Dishub, dan juga bantuan dukungan dari TNI Polri. Dan juga kami tegakkan terus, kami tingkatkan penertiban dan disiplin bagi warga yang melanggar termasuk pelaku usaha. Dan yang terakhir juga kami terus melakukan upaya diantaranya adalah penambahan berbagai fasilitas yang ada terkait rumah sakit, tempat tidur, ruang isolasi, tempat pemakaman, jumlah tenaga kesehatan dan sebagainya. Termasuk juga kami di 1 Januari kemarin juga memberi sanksi tidak kurang dari 58 pelanggaran oleh warung makan, kafe, dan restoran termasuk hotel yang kami tindak, kami segel sementara 1 sampai 3 hari ke depan. Baik. Oke, mudah-mudahan langkah-langkah tersebut bisa mengendalikan penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah bergabung bersama kami.